Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kualitas. Kali ini kita sudah sampai di modul 5 ya. Modul 5 ini nanti akan membahas tentang kepemimpinan kualitas, atau artinya adalah bagaimana seorang pemimpin dalam sudut pandang total quality management. Yang artinya pemimpin itu harus bisa membudayakan yang namanya budaya total quality management. Nah, oke. eh, Di sini, dalam modul kepemimpinan kualitas ini, kita punya 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama itu tentang kepemimpinan dalam manajemen kualitas. Lalu kegiatan belajar kedua itu tentang kepemimpinan transaksional dan transformasional. Seperti apakah nanti itu kepemimpinan transaksional dan transformasional akan kita bahas di kegiatan belajar 2. Lalu yang terakhir adalah kegiatan belajar 3, yaitu Total Quality Leadership. Selanjutnya, untuk kegiatan belajar 1, yaitu kepemimpinan dalam manajemen kualitas, pertama-tama kita pelajari dulu apa pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, kepemimpinan itu sendiri kalau misalnya untuk definisinya sebenarnya ada banyak sekali definisi-definisi tentang kepemimpinan. Itu bisa dibaca di halaman 5.4 sampai 5.5, yang mana dari berbagai definisi yang sudah disampaikan oleh para ahli-ahli kualitas, bisa dirangkum bahwa kepemimpinan itu memiliki pengertian suatu rangkaian kegiatan penataan yang diwujudkan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Jadi, yang dimaksud kepemimpinan itu adalah bagaimana dia bisa membuat sebuah istilahnya aturan yang mana itu bisa membuat dia itu tuh bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut bekerja sama bersama dia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini dalam perusahaan atau organisasi, pemimpin itu mempunyai fungsi di dalam maupun di luar organisasi. Nah, menurut Yuk tahun 1996 dan Nahavandi di tahun 2000, secara garis besar, fungsi pemimpin dalam suatu organisasi itu dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama visioner, yang kedua struktural, ketiga penegak kepatuhan, keempat pemberi penghargaan. Nah, seperti apa sih yang visioner itu? Sebuah pemimpin yang memiliki fungsi visioner artinya dia itu memiliki fungsi pengembangan. Pengembangan yang seperti apa? Yang meliputi memanfaatkan perubahan lingkungan, mencapai sasaran atau tujuan organisasi, memusatkan perhatian pada manusia di dalam atau di luar organisasi. Jadi visioner, berkembang, dia itu memikirkan bagaimana ke depannya gitu ya. Lalu yang kedua, fungsi pemimpin dalam sebuah organisasi itu berfungsi secara struktural, yaitu menjembatani kesenjangan antara struktur yang telah ditetapkan dengan karakteristik pekerja yang dihadapi. Oke, lalu untuk fungsi pemimpin yang ketiga yaitu penegak kepatuhan. Untuk penegak kepatuhan ini didefinisikan sebagai cara untuk meyakinkan anggota organisasi untuk bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Jadi dengan cara menggait atau istilahnya memandu atau mengadakan supervisi yang ketat dalam melaksanakan kepemimpinan yang sportif dan partisipatif. Lalu yang keempat, fungsi pemimpin yaitu sebagai pemberi penghargaan, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan mendorong semua karyawan untuk berprestasi di dalam ataupun di luar organisasi. Jadi yang punya wewenang ataupun hak untuk memberikan sebuah penghargaan itu adalah seorang pemimpin. Itu fungsinya seorang pemimpin. Oke. Selanjutnya,
Em, menurut Benis menurut Benis dan Nanus tahun 1985, mereka menguraikan 3 pelajaran kepemimpinan tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang pemimpin. Di mana di situ dari apa yang mereka pelajari, mereka mendapatkan pemimpin itu harus bisa mengerjakan 3 poin penting, yaitu satu, bisa menanggulangi penghalang terhadap perubahan, di mana di sini dilakukan dengan cara pencapaian secara total, kemauan dan komitmen secara sukarela terhadap nilai dan tujuan bersama. Jadi pemimpin itu harus berusaha agar kita bisa selalu berubah menjadi lebih baik. Jadi dia itu tuh harus mengantisipasi adanya penghalang yang adanya penghalang yang menghalangi perubahan menjadi lebih baik itu. Itulah salah satu hal yang harus dikerjakan oleh pemimpin. Lalu selanjutnya, menjadi perantara kebutuhan dan keinginan sejumlah kelompok dari dalam dan dari luar organisasi. Dalam hal ini, pemimpin itu harus mampu menemukan jalan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Jadi, bisa didapatkan yang namanya win-win solution. Jadi, pemimpin itu adalah perantara atau yang menjembatani antara pihak di dalam dan di luar organisasi. Karena yang pasti kita bukan berarti menang dengan mengalahkan orang lain kan. Yang pasti kita sebagai sebuah sistem organisasi ataupun itu sebuah perusahaan, yang kita inginkan adalah kita seneng tapi juga pelanggan kita seneng. Karena kalau sama-sama kita seneng, artinya sama-sama win-win solution, kita akan bisa maju dan terus berkembang. Tetapi kalau kita win dengan kita mengalahkan, itu artinya kompetisi, bukan kerjasama. Padahal kalau kelompok di dalam dan di luar organisasi itu kan tidak selalu yang istilahnya tidak selalu yang berkompetisi. Di sini poin yang kita lihat adalah sebuah kerjasama, yang mana dalam hal seperti itu kerjasama antara bagian di dalam dan di luar organisasi, bagian yang bisa menjembatani untuk istilahnya mensinkronisasi kebutuhan antara kelompok di dalam dan di luar organisasi itu adalah seorang pemimpin. Bagaimana dia bisa mengatur agar dia bisa bijaksana dalam memenuhi kebutuhan kelompok di dalam dan di luar organisasi. Lalu yang ketiga, yang harus dilakukan pemimpin adalah menyusun kerangka kerja secara etikal di mana semua karyawan dan perusahaan beroperasi secara menyeluruh dan bersama-sama. Nah, untuk hal ini, itu semua bisa dicapai dengan memberikan contoh perilaku yang etis, memilih orang-orang yang pantas sebagai anggota tim, mengkomunikasikan tujuan organisasi, memperkuat atau mempertahankan perilaku yang tepat di dalam dan di luar organisasi, dan mengungkapkan pemikiran secara etikal di dalam dan di luar organisasi. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen agar organisasi kita itu beretika dan bisa beroperasi secara menyeluruh bersama-sama, maka yang harus dilakukan adalah kita memberi contoh, memberi teladan, sehingga orang itu tuh bisa melihat, oh bagaimana sih sebenarnya yang harus dilakukan, seperti itu ya. Nah, itu istilahnya tugasnya pemimpin untuk bisa membuat sebuah budaya yang sesuai dengan kualitas. Nah, di sini kita masuk ke bagian yang kedua tentang kepemimpinan dalam manajemen. Nah, di sini dalam suatu organisasi atau perusahaan, kita mengenal berbagai aspek, yaitu orang, proses, dan perubahan. Orang itu biasanya akan orang itu biasanya akan ditangani oleh pemimpin, proses ditangani oleh manajer, dan perubahan ditangani oleh pemimpin juga. Jadi kita bisa lihat ya perbedaan antara pemimpin dengan manajer. Saya ulangi lagi, di dalam sebuah organisasi itu ada 3 aspek penting, yaitu orang, proses, dan perubahan. Di mana di situ untuk siapakah yang bertanggung jawab menangani orang itu adalah seorang pemimpin.
Lalu siapakah yang bertanggung jawab menangani proses? Itu adalah seorang manajer. Dan siapa yang bertanggung jawab menangani perubahan? Itu juga seorang pemimpin. Jadi di sini kita sedikit bisa melihat apa perbedaan antara manajer dengan pemimpin. Sehingga menurut definisi yang dikeluarkan oleh Banis dan Nanus di tahun 1985, mereka memberikan perbedaan definisi antara pemimpin dengan manajer. Ini seperti efektif dan efisien ya. Pemimpin itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu dengan baik atau dengan benar. Do the right things. Itu yang kita namakan sebagai efisien. Pemimpin itu tuh harus efisien, harus bisa memilih mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak perlu dikerjakan. Itulah seorang pemimpin. Nah, kalau manajer, hal yang harus ditangani oleh manajer tadi kita lihat adalah sebuah proses. Nah, jadi oleh karena itu manajer itu adalah orang yang harus bisa mengerjakan sesuatu dengan baik atau do the thing right atau mengerjakan sesuatunya dengan benar. Oke. Kalau misalnya manajer mengerjakan sesuatu dengan salah, artinya prosesnya kan salah. Padahal prosesnya itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab manajer. Maka dari itu manajer itu harus bisa menjalankan proses itu dengan benar. Tetapi yang memilih proses mana yang harus dikerjakan itu adalah pemimpin. Karena pemimpin yang harus memilih atau mengerjakan sesuatu yang benar, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada ringkasan secara lengkapnya menurut Hartono tahun 95. Ini mengumpulkan beberapa perbedaan antara manajemen dan pemimpin. Di mana di sini kita punya 5 macam perbedaan. Yang pertama, perbedaan fungsional. Ya, antara manajer dengan pemimpin, sekilas saja dalam perbedaan fungsional, manajer itu berfungsi untuk merencanakan perencanaan yang bersifat rutin dan terbatas pada bidang tugasnya. Sedangkan kalau pemimpin, perencanaan yang berwawasan luas dan menjangkau jauh ke masa depan. Visioner, seperti tadi yang sudah kita bahas di depan, kalau pemimpin itu memiliki 4 bagian penting, salah satunya adalah visioner. Nah, oke. Lalu kalau manajer itu mengatur penempatan staf untuk mengisi lowongan dalam struktur organisasi, kalau pemimpin itu menentukan dan mengembangkan talenta profesional dalam rangka pembangunan institusi. Dalam arti kalau misalnya yang berhubungan dengan harus dilakukan training atau tidak, itu pemimpin. Tapi kalau misalnya yang ngurusin siapa yang harus masuk sini, siapa yang harus masuk sana, itu manajer, oke? Selanjutnya, manajer dengan pemimpin itu juga berbeda terhadap perilaku manajerial. Di mana untuk manajer itu bekerja di dalam batas-batas ruang lingkup tanggung jawabnya dan memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pemimpin itu lebih tertarik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang lebih besar dan merealisasikan tanggung jawab sosial. Lalu selain itu, untuk manajer itu lebih tertarik untuk mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan cara-cara yang sudah ditetapkan. Sedangkan pemimpin itu memusatkan perhatian pada pelaksanaan tugas yang benar, memilih apa yang perlu dikerjakan dan mengapa hal itu perlu dikerjakan. Ini seperti yang tadi dijelaskan di pengertiannya, kalau manajer itu do the thing right, melakukan sesuatu dengan benar. Kalau pemimpin itu melakukan sesuatu yang benar, do the right things. Oke. Lalu untuk perbedaan minat, manajer itu untuk perbedaan minat, manajer itu perhatiannya lebih banyak ke dalam, lebih tertarik pada hal-hal teknikal daripada kegiatan bisnis. Lalu menjual produk dan jasa yang konkret, menghindari konflik, dan yang terakhir adalah pemecahan persoalan jangka pendek dengan tindakan yang berencana. Sedangkan pemimpin, minatnya itu pada
penggalangan dukungan daripada penggalangan dukungan dari para konstituen dan mendapatkan sumber daya. Jadi mencari investor dan juga mendapatkan sumber daya informasi-informasinya, itu pemimpin. Lalu lebih tertarik pada aspek-aspek sosial, politikal dan psikologikal dari kegiatan bisnis. Jadi yang fokus ke dalam kegiatan bisnisnya itu adalah pemimpin. Yang gimana nanti akan berkembangnya perusahaan, gimana nanti akan berkembangnya organisasi, itu adalah tanggung jawabnya pemimpin. Lalu menjual gagasan, pemikiran, perasaan dan emosi yang dikaitkan dengan tindakan yang konkret. Lalu untuk seorang pemimpin, konflik itu adalah hal yang wajar karena pastinya yang berhubungan dengan brainstorming atau saling berbagi pendapat itu adalah di bagian pemimpin. Lalu selanjutnya membangun konsekuensi tentang visi masa depan dan tindakan konkret untuk mewujudkannya, yaitu membangun visi karena dia harus bersifat yang namanya visioner. Lalu perbedaan dalam membangun pengaruh. Nah, di sini kita bisa lihat kalau manajer itu memiliki bawahan, kalau pemimpin itu memiliki pengikut. Antara bawahan dengan pengikut itu sedikit berbeda ya. Dimana kalau pengikut itu artinya kan istilahnya sudah pengabdian gitu ya. Tapi kalau bawahan ya gimana lagi, istilahnya posisinya memang bawahannya manajer ya harus nurut kayak gitu. Nah, lalu manajer itu besarnya kekuasaan ditentukan oleh posisinya dalam perusahaan, sedangkan kalau pemimpin, kekuasaan terbentuk dari visi pemimpin dan kemampuannya untuk mengkomunikasikan visi itu kepada pengikutnya. Untuk membuat pengikutnya yakin bahwa dia ikut di pemimpin yang tepat, seperti itu ya. Nah, lalu untuk manajer, dia itu mencari stabilitas, kepastian, dan kemampuan untuk mengontrol. Sedangkan pemimpin mencari fleksibilitas dan perubahan. Lalu kalau untuk manajer kembali, itu perubahan perlu dihindarkan, dikelola, dan dikendalikan. Sedangkan untuk pemimpin, perubahan dianggap biasa dan perlu dimanfaatkan. Nah, lagi kembali ke manajer, dalam manajer kegagalan itu perlu dihindari dan dicegah sekuat tenaga. Iya, kenapa? Karena manajer itu bertanggung jawab pada proses. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dalam proses apa yang harus kita lakukan adalah bisa memberikan hasil yang zero defect atau tanpa kesalahan. Itulah kenapa seorang manajer itu kalau bisa jangan sampai ada terjadi sebuah kegagalan atau kesalahan dalam prosesnya agar tidak terjadi kerugian. Nah, sedangkan kalau dalam pemimpin, kegagalan itu adalah sebuah konsekuensi logis dari usaha menjajaki wilayah asing yang akan menjadi pelajaran penting. Dalam arti karena pemimpin itu lebih ke apa ya istilahnya itu? Lebih ke mengurus hal-hal yang tidak teknis ya. Jadi dia tuh sebenarnya lebih mengurus hal yang benar-benar manajerial atau hal-hal yang benar-benar mengatur semuanya. Maka misalnya seorang pemimpin, kalau dia itu tuh pengen mengembangkan usahanya, artinya kan dia harus mencoba sesuatu yang baru. Dimana saat kita mencoba sesuatu yang baru, belum tentu hasilnya itu akan sesuai dengan yang diinginkan. Atau hasilnya itu pasti bagus. Belum tentu kan seperti itu. Nah, untuk itu, kalau untuk pemimpin, kegagalan itu adalah sebuah konsekuensi yang memang harus kita berani untuk terima saat kita berani untuk melangkah lebih maju atau lebih jauh seperti itu. Oke, selanjutnya perbedaan dalam pola pikir. Kalau manajer itu analitik dan konvergen, sedangkan pemimpin itu intuitif dan divergen. Yang satu memusat, yang satu menyebar, karena dia harus melihat banyak hal kalau pemimpin ya. Lalu kalau manajer itu mengambil keputusan dan memecahkan persoalan bagi pekerja mereka. Sedangkan kalau pemimpin itu memberi pengarahan dan kebebasan kepada pengikut untuk mengambil keputusan dan memecahkan persoalan mereka sendiri secara bertanggung jawab.
Nah, artinya pemimpin itu kalau misalnya sama bawahnya adalah melatih bagaimana mereka itu tuh bisa berkembang dan bisa open mind. Lalu bisa belajar untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tetapi kalau manajer bukan berarti manajer terus jelek gitu ya. Tapi manajer memang job desk-nya itu mengambil keputusan dan memecahkan persoalan gitu. Karena mereka yang bertanggung jawab atas bagaimana berhasilnya jalan proses gitu. Nanti mereka yang istilahnya apa ya istilahnya yang misalnya bagus ya mereka yang kena enaknya, kalau jelek ya mereka yang kena paling banyaknya istilahnya komentar-komentar gitu ya dari luar. Lalu dalam pola pikir, manajer itu menekankan hal-hal yang rasional dan konkret. Sedangkan pemimpin itu menekankan hal-hal yang kurang konkret seperti visi, wawasan, tata nilai, dan motivasi. Jadi istilahnya kalau misalnya dilihat, kalau manajer itu tuh ngurusin sesuatu yang kita bisa lihat pandang mata jelas. Tapi kalau pemimpin itu tuh sesuatu yang kayak diangan-angan gitu. Kenapa? Ya karena dia itu tuh mengurusin sesuatu yang lebih besar dari manajer itu sendiri, gitu ya. Oke, lalu selanjutnya untuk manajer, mereka itu berpikir dan bertindak untuk jangka pendek, sedangkan pemimpin berpikir dan bertindak dalam jangka panjang. Lalu untuk manajer itu menerima dan mematuhi secara ketat struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan metodologi yang berlaku. Sedangkan pemimpin itu berpikir dan bertindak dalam jangka panjang, selalu mencari cara-cara yang lebih baik. Nah, di samping itu, manajer itu sering kali cenderung untuk mengadopsi secara impersonal dan sikap pasif untuk mencapai sasaran. Sementara pemimpin itu mencapai tujuan secara personal dan aktif. Memang seharusnya begitu ya, karena mereka punya istilahnya punya area kebijakan sendiri-sendiri, punya area yang harus mereka atasi sendiri-sendiri. Begitu. Nah, di sini kita memiliki paradigma lama dan paradigma baru dalam kepemimpinan. Di mana dari tabel di slide itu kita bisa lihat bahwa kepemimpinan itu harus dilaksanakan sesuai dengan paradigma yang berlaku. Di mana paradigma lama itu dalam kepemimpinan berjalan di era industri dengan menekankan stabilitas tanpa ada perubahan. Hubungan dengan pengikut dilakukan dengan melakukan pengendalian dan menekankan persaingan untuk maju. Hal ini menyebabkan seringkali terjadi konflik, sehingga menghancurkan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, paradigma lama ini hanya memperhatikan beberapa hal yang menuntut keseragaman, bukan perbedaan. Sementara itu, paradigma baru dalam kepemimpinan itu terjadi pada era informasi yang menghendaki perubahan dan pemberdayaan pengikut. Di paradigma baru ini juga menghendaki adanya kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak. Selain itu, pimpinan yang menganut paradigma baru ini menganggap pengikut sebagai rekan dan sahabat, serta mengajak mereka untuk menjalin hubungan dengan setiap orang. Nah, pemimpin yang menganut paradigma baru ini pun juga mengakui perbedaan sebagai hal yang wajar, dan dapat mendukung keberhasilan organisasi atau perusahaan. Ini adalah perbedaan antara paradigma lama dan paradigma baru, di mana kalau sekarang kita udah masuk ke dalam era informasi ya, maka kita sepertinya akan lebih bermanfaat jika kita menggunakan paradigma baru. Oke, selanjutnya kita mau melihat kepemimpinan dalam manajemen kualitas. Nah, di sini itu kita memiliki 10 elemen proses untuk bisa menjadi sebuah kepemimpinan yang berkualitas. Di mana 10 elemen itu
berisi mendemonstrasikan kepemimpinan yang meliputi tindakan untuk mengambil inisiatif, memberikan contoh yang baik, memimpin para bawahan atau pengikut dan memberikan inspirasi bagi rekan-rekannya dan menunjukkan komitmennya terhadap kualitas. Lalu yang kedua, elemen yang perlu ada untuk mewujudkan kepemimpinan kualitas adalah membangun kesadaran, yang mana ini meliputi pendidikan secara mandiri pada proses kepemimpinan kualitas, mendiskusikan kepemimpinan kualitas dengan rekan, atau kita namakan dengan komunikasi horizontal, dan membantu para pengikut menjadi lebih sadar terhadap kualitas, atau yang kita namakan dengan komunikasi vertikal. Lalu yang ketiga, itu adalah keterbukaan lini komunikasi, yang mana komunikasi vertikal dan horizontal. Lalu selain itu ini meliputi komunikasi secara bebas dan terbuka, kepercayaan dan saling menanggapi, mau menjadi pendengar, memberikan informasi secara terbuka pada semua orang, dan tidak bekerja berdasarkan jadwal kerja yang tersembunyi. Oke, lalu yang keempat, menciptakan dorongan untuk mencapai tujuan. Hal ini itu meliputi pendefinisian visi dan misi, menyusun tujuan dan sasaran yang relevan yang disusun oleh seluruh personil, dan menggunakan pandangan jangka panjang. Lalu yang keempat, Waalaikumsalam Mbak, silahkan. Iya, tidak apa-apa Mbak. Silahkan langsung bergabung ya. Ini kita udah sampai di slide 12. Nanti habis ini insya Allah langsung saya upload biar bisa sambil didengarkan dan dibaca-baca nanti bukunya ya. Oke, ini saya lanjut ya. Oke, selanjutnya elemen yang perlu untuk mewujudkan kepemimpinan kualitas adalah fokus pada pelanggan, yang mana di sini itu meliputi pendefinisian pelanggan, mengerti kebutuhan pelanggan dan harapan pelanggan, serta apa yang disyaratkan untuk menjadi seorang pelanggan, lalu mengetahui kepuasan pelanggan, mau mendengarkan pelanggan, dan melibatkan pelanggan dalam perencanaan dan pembuatan keputusan. Oke, sedangkan selanjutnya elemen keenam itu adalah pengembangan kerja tim. Pengembangan kerja tim ini meliputi pengembangan tim, bekerja dengan mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan, memberikan pengarahan bagi tim dalam mengorganisir perbaikan, mendukung dan memperkuat kinerja dan perilaku dalam tim, dan mengerti usaha dan pendekatan bukan sekedar hasil. Jadi istilahnya melihat proses bukan juga hanya hasil akhir. Lalu elemen yang ketujuh, memberikan dukungan, pelatihan dan pendidikan yang meliputi membuat perbaikan, memberikan kesempatan pada seluruh personil untuk mengadakan perbaikan, menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, dan memberikan pendidikan kepada karyawan secara konsisten. Lalu elemen yang ke-8, membangun tanggapan dan kepercayaan yang meliputi mendengarkan ide semua orang, mendukung kontribusi individu, mengetahui bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap kualitas, dan memahami bahwa seluruh personil merupakan harta benda organisasi yang tidak ternilai. Jadi di sini hubungan antara atasan dengan bawahan itu seperti istilahnya kerjasama ya, seperti rekan gitu. Lalu yang ke-9, menciptakan lingkungan dan mempromosikan continuous improvement yang meliputi memandang masalah sebagai kesempatan, melaksanakan perbaikan, menguji nilai kebijakan, praktek dan prosedur, dan menghilangkan rasa ketakutan, sehingga setiap anggota itu bisa mengembangkan ide
yang bisa mungkin untuk bisa mengembangkan atau memperbaiki kualitas organisasi. Jadi kita kalau bisa hilangkan yang namanya merasa takut di karyawan sehingga mereka itu bisa berekspresi atau mengeluarkan ide-ide brilian mereka gitu. Lalu yang ke-10 menggunakan tim yang melaksanakan proses. Yang di sini meliputi ukuran tim yang tergantung pada proses yang ada. Tim harus dibuat lintas fungsi, mengarahkan ke perubahan dan perbaikan, dan membawa seluruh tim untuk bekerja sama dan bukan berkonfrontasi. Jadi tujuan yang nomor 10 itu adalah agar tercipta sebuah kerjasama, bukan sebuah persaingan. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita sudah masuk ke kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 kita akan belajar tentang kepemimpinan transaksional dan transformasional. Nah, di sini pertama-tama kita lihat pengertian dari kedua macam istilah kepemimpinan ini ya. Yang pertama untuk kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini itu adalah sebuah kepemimpinan yang memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atau apa yang telah mereka lakukan. Sedangkan kepemimpinan transformasional itu adalah sebuah sistem kepemimpinan yang memotivasi pengikutnya untuk bekerja demi mencapai sasaran organisasi. Di dalam kepemimpinan transformasional ini ada 4 perilaku yang menunjukkan bahwa dia itu adalah sebuah kepemimpinan yang transformasional. 4 perilaku itu seperti apa saja? 4 perilaku itu adalah karismatik, inspiratif, konsiderasi individu, dan stimulus intelektual. Apa itu karismatik? Karismatik itu adalah perilaku yang mampu menghasilkan dorongan yang sangat besar atau menghasilkan pengaruh, kekaguman, dan kepercayaan kepada pemimpin. Karismatik ini itu akan membuat orang itu tuh istilahnya bisa ikut atau mau menjalankan apa yang kita inginkan. Nah, oke. Lalu yang kedua, berperilaku inspiratif. Inspiratif atau memotivasi. Ini merupakan perilaku yang dapat merangsang antusiasme di antara para pengikutnya terhadap tugas-tugas kelompok serta mengatakan hal-hal yang dapat membangun kepercayaan para pengikut terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai sasaran kelompok. Nah, di sini pemimpin yang inspirasional itu adalah pemimpin yang berorientasi pada tindakan. Oke, selanjutnya untuk perilaku yang ketiga yaitu yang konsiderasi individu. Ini merupakan perilaku yang dimunculkan dalam memberikan perhatian khusus kepada pengikut yang kelihatannya diabaikan. Jadi istilahnya misalnya ada seorang pengikut gitu ya, tapi kok ternyata pengikut itu kurang terlalu direspon atau kurang terlalu dipandang oleh anggota-anggota lainnya, maka di sini seorang pemimpin yang ada dalam kepemimpinan transformasional itu harus mempunyai perilaku konsiderasi individu. Dia harus paham dan peka terhadap adanya kondisi yang seperti itu. Kondisi yang mana salah satu pengikut itu serasa kayak dijauhi oleh pengikut-pengikut yang lainnya. Dan dia itu harus memberikan perhatian yang khusus kepada individu yang seperti kayak dijauhin itu. Kenapa ada seperti itu? Dia harus bisa membangun rasa percaya diri pada individu itu sehingga dia bisa bergabung dengan teman-temannya lagi dan membaur menjadi satu kelompok lagi. Oke. Lalu perilaku yang keempat itu adalah stimulus intelektual. Ini merupakan perilaku yang merupakan praktek-praktek kepemimpinan di dalam pimpinan secara intelektual itu tuh bisa
hmm, apa istilahnya, bisa menggerakkan pengikut untuk selalu mempertanyakan kondisi yang berlaku saat ini, sehingga merangsang timbulnya inovasi dan cara-cara baru dalam menyelesaikan persoalan. Jadi istilahnya intelektual stimulasi ini artinya pemimpin itu harus bisa yang namanya memancing para pengikut-pengikutnya agar mereka itu tuh bisa termotivasi untuk memikirkan memikirkan ide-ide atau cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Itulah yang dimaksud dengan stimulus intelektual atau harus bisa istilahnya itu tadi merangsang atau memancing ide-ide dari para pengikutnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Lalu di bagian yang kedua, kita karena dalam organisasi itu pastinya nggak akan bekerja hanya sendiri ya, pasti kan bekerjanya itu bersama-sama orang lain, yang artinya bekerja secara kelompok atau juga bekerja dalam tim. Nah, di sini kelompok atau tim itu definisinya itu adalah kumpulan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung serta bekerja sama bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada banyak hal untuk terbentuknya kelompok, itu alasannya macam-macam. Ada beberapa alasan terbentuknya sebuah kelompok itu adalah pertama alasan keamanan, yang kedua itu alasan kedudukan, yang ketiga percaya diri, yang keempat afiliasi. Afiliasi itu istilahnya kayak merasa memiliki. Afiliasi itu kayak merasa memiliki gitu ya. Misalnya teman-teman ini kuliah kan di UT, merasa terafiliasi, merasa memiliki UT sama-sama gitu ya dengan UT gitu ya. Lalu yang kelima itu alasan terbentuknya kelompok itu karena kekuasaan. Lalu yang keenam adalah karena pencapaian tujuan yang sama, kayak senasib sepenanggungan gitu ya. Nah, misalnya sebuah kelompok terjadi karena keamanan. Itu contoh misalnya seringnya kan kita takut ya sama kayak hantu gitu misalnya. Aduh, aku takut hantu gitu. Ada temennya lagi juga, aku juga takut hantu gitu. Ya udah, mereka bisa menjadi sebuah kelompok yang akan bareng-bareng kemana-mana gara-gara mereka takut hantu. Contoh seperti itu. Terus kalau yang untuk kedudukan, ini contohnya istilahnya ya kita sama-sama student. Akhirnya kita punya satu kelompok yaitu kelompok student. Terus sama-sama pengajar, kita punya satu kelompok yang sama-sama pengajar. Seperti itu ya alasan-alasan terbentuknya sebuah kelompok yang mana kalau kita bisa lihat semua itu adalah saat mereka itu tuh punya sesuatu yang sama. Entah kesamaannya itu tuh dalam bidang apa, saat mereka itu tuh punya sesuatu yang sama antara satu dengan yang lainnya, mereka itu bisa terbentuk sebuah kelompok. Oke? Nah, kelompok ini terdiri dari dua jenis, yaitu kelompok kerja atau kita namakan grup, dan juga kerja tim atau kita namakan teamwork. Di sini menurut K.D. Berlo di tahun 1960, itu perbedaan antara kelompok kerja dengan kerja tim bisa dilihat di tabel berikut ini. Untuk sasaran, mereka itu berbeda antara kelompok dan tim itu berbeda di bidang sasaran, sinergi, tanggung jawab, dan keahlian. Untuk sasaran, kelompok itu lebih fokus pada pembagian informasi, sedangkan tim fokus pada pada performansi kelompok. Untuk sinergi, kelompok itu bersifat netral, tim itu bersifat positif.
Untuk tanggung jawab, di kelompok itu tanggung jawabnya individu, kalau di tim itu tanggung jawabnya individu atau bersama-sama, Sedangkan untuk keahlian, kelompok itu acak dan bermacam-macam, kalau tim itu saling melengkapi. Kenapa? Kalau misalnya kita itu ya, eh, kita bangun kelompok gitu ya, misalnya di kelas yang gabungan antara jurusan manajemen dengan jurusan ekonomi. Terus habis itu saya minta bikin kelompoknya nggak boleh samaan. Itu yang menunjukkan bahwa kelompok itu acak dan bisa bermacam-macam. Tapi kalau tim, biasanya teamwork itu tuh pasti fokus untuk mengerjakan sesuatu yang mana semua anggota timnya itu tuh harus bisa. Maka dari itu, untuk keahliannya itu dalam tim itu tuh harus saling melengkapi. Ini lebih detail perbedaan antara kelompok dengan tim, yang dibedakan antara di sini untuk kelompok itu telah direncanakan dan pemimpin yang kuat, sedangkan tim itu peran kepemimpinan yang terorientasi dan ada pendelegasian. Nah, dari tabel tersebut itu tampak bahwa kelompok kerja telah terencana dengan rapi dan tidak ada perubahan. Keberhasilan atau kegagalan adalah tanggung jawab individu, bukan kelompok kerja. Sasaran kelompok kerja harus sesuai dengan sasaran organisasi, dan kelompok kerja tersebut harus bekerja hanya sebatas organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu pertemuan yang diadakan harus tersusun tanpa ada keterbukaan berupa masukan dari anggota kelompok kerja. Sedangkan untuk kerja tim itu membutuhkan peran pemimpin dalam pendelegasian tugas. Dalam pemberian tugas, misalnya kamu harus ngapain, itu tuh dia perlu pemimpin dan kewajiban anggota. Lalu dengan tanggung jawab yang terletak di tangan seluruh anggota dalam kerja tim. Lalu dalam tim itu kinerjanya disusun oleh mereka yang menjadi anggota dari kerja tim yang bersangkutan dan tim yang bekerja di dalam maupun di luar organisasi. Anggota tim itu diajak untuk berdiskusi secara terbuka dan memberikan masukan dan penyelesaian masalah. Berikutlah perbedaan secara rinci antara kelompok dan tim menurut draft tahun 1999. Oke, lalu selanjutnya peran tim dalam manajemen kualitas. Dalam manajemen kualitas, dalam keanggotaan sebuah tim itu anggota timnya itu dituntut untuk dapat berperan aktif memberikan pendapat dan suaranya, terutama saat mengambil keputusan. Disinilah peran tim dalam manajemen kualitas, karena manajemen kualitas itu kan budayanya itu kan saling bekerja sama, lalu berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk itulah tim itu penting, karena tadi seperti kita lihat, tim itu adalah orang-orang yang tergabung yang memiliki keahlian yang saling mendukung. Untuk itu, di sini dalam manajemen kualitas yang mana kita tuh harus menjaga kualitas dan memperbaikinya, maka di situ peran aktif anggota tim itu sangat dibutuhkan dalam perbaikan, yang salah satunya adalah saat misalnya kita perlu untuk mengambil keputusan untuk melaksanakan kegiatan yang harus dikerjakan. Nah, di sini karena tim itu kan orangnya banyak, bagaimana cara pengambilan keputusan dalam sebuah tim? Itu ada beberapa cara atau teknik. Yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming ini adalah teknik pengambilan keputusan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin suara dari para anggota kelompok. Sedangkan yang kedua adalah nominal group teknik. Nominal group teknik itu adalah teknik pengambilan keputusan dengan mengadakan pertemuan setiap anggota kelompok dan masing-masing mengeluarkan pendapat beserta alasannya. Sedangkan yang terakhir adalah Delphi teknik. Delphi teknik itu adalah pengambilan keputusan yang hampir sama dengan nominal group teknik,
tetapi anggotanya tidak mempresentasikan pendapatnya. Nah, itulah beberapa cara untuk bisa mengambil keputusan dalam sebuah tim. Selanjutnya kita masuk ke dalam total quality leadership. Nah, di sini dari gambar yang ada di slide itu ditunjukkan bahwa dalam tim fungsional pemimpin 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 tradisional itu telah cukup untuk memimpin tim. Sedangkan dalam tim yang memiliki otonomi dan berpusat pada anggota, diperlukan kepemimpinan tim yang menganut paradigma baru. Paradigma baru yang dimaksud adalah paradigma baru dalam total quality management, di mana total quality management itu memerlukan kepemimpinan yang tangguh yang memberikan anak buahnya sebuah otonomi dan memiliki kebebasan secara penuh untuk mengambil keputusan. Nah, lalu kerja tim yang dimaksud itu mempunyai tipe self-direct team, di mana anggota dipercaya untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah tanpa dipengaruhi atau dipaksa oleh pihak lain. Nah, seperti itulah tipe tim yang pergeseran perubahannya yang sesuai dengan total quality management. Jadi dari tradisional sampai akhirnya self-direct team. Itu semua disesuaikan agar bisa terbentuk yang namanya budaya total quality management. Selanjutnya, karakteristik pemimpin di dalam total quality management yang handal itu antara lain satu, mempunyai semangat misi, yaitu mampu mempromosikan misi organisasi dengan filosofi TQM keluar organisasi. Lalu yang kedua itu mempunyai target, yaitu target untuk selalu mengadakan continuous improvement dengan perbaikan proses. Yang ketiga adalah komitmen terhadap mutu, yang mana harus dimulai dari pimpinan dan disebarluaskan kepada para bawahan atau anak buahnya. Lalu yang keempat, mereka harus mendukung perubahan. Pemimpin organisasi yang menganut filosofi TQM itu memang harus berani mengadakan perubahan dan berani menghadapi resiko dari perubahan-perubahan tersebut. Lalu yang terakhir, karakteristik pemimpin yang handal dalam TQM itu adalah mampu mengadakan kontak dengan pelanggan. Seperti yang kita tahu, pelanggan adalah segalanya bagi organisasi atau perusahaan. Karena tanpa pelanggan, apa yang telah dilakukan oleh perusahaan itu akan sia-sia. Oleh karena itu, pemimpin itu harus mampu menjadi juru bicara dengan pelanggan dan mendekatkan organisasi atau perusahaan itu dengan pelanggan. Oke, itu adalah beberapa karakteristik-karakteristik pemimpin yang handal dalam TQM. Nah, kita kan dalam organisasi itu kan adalah sebuah tim. Kita harus perhatikan agar kita dalam kerja tim itu bisa sukses, apa yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga. Yang pertama, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kerja tim itu antara lain ada kesepakatan dalam tujuan tim, di mana tim itu dapat bekerja secara efektif bila ada kesepakatan dan kerjasama dalam mencapai tujuan atau sasaran tim tersebut. Misalnya, saya punya tugas nih. Tugasnya itu tuh kelompok dan tugasnya itu tuh project yang harus dikerjakan dalam tim. Nah, kenapa ini saya bilang tim? Karena saya nggak gabungin mahasiswa dari ekonomi atau dan dari manajemen, tapi saya hanya memberikan tugas di hanya mahasiswa manajemen. Nah, di situ saya ingin pekerjaan yang tugas yang saya berikan itu dikerjakan dalam teamwork, dalam kerja tim. Yang mana di situ untuk bisa berhasil mengerjakan pekerjaan itu dengan tepat waktu, dengan kualitas yang bagus, di dalam anggota tim itu harus punya kesepakatan dalam tujuannya. Contoh misalnya saya minta untuk meresum tentang
manajemen kualitas, terserah topiknya yang mana. Kan kalian harus memikirkan, memilih topik yang mana, terus harus yang diresum tuh bagian apanya saja. Itu semua harus ada kesepakatan agar semua anggota tim itu mengerjakan hal yang sama. Oke, itu adalah salah satu yang harus diperhatikan dalam kerja tim. Oke, yang kedua adalah ketaatan anggota terhadap peraturan tim. Jadi istilahnya tim itu kan punya yang namanya timeline atau deadline. Contoh misalnya, kita nanti ngerjainnya, kita nanti topiknya yang mau dibahas untuk tugas resum itu nanti topik kepemimpinan kualitas aja ya gitu. Oke, misalnya anggota timnya pada setuju, terus kan dibagi itu tugasnya. Oke ya, si A dapat tugas bagian KB1, si B KB2, si C KB3. Contohnya seperti itu. Terus itu tolong ya nanti dikumpulkannya minggu depan biar nanti setelahnya bisa kita gabung. Nah, itu kan ada peraturan. Peraturan di mana masing-masing orang punya tugas sendiri-sendiri. Terus mereka punya kapan mereka harus mengumpulkan tugas mereka. Nah, untuk bisa berhasil, mereka para anggota harus taat pada peraturan yang sudah disepakati bersama itu. Oke, lalu selanjutnya, agar sukses kerja timnya, itu harus ada keadilan dalam membagi wewenang dan tanggung jawab. Nah, di sini ini misalnya kita mau membagi tugas kan gak mungkin kita akan bagi tugas yang satu orang dikasih berat banget, yang satu orang gampang. Kan gak mungkin seperti itu kan. Kita akan membagi tugasnya sama gitu. Misalnya ada 3 orang, ya udah kalau di situ ada 3 materi ya berarti tiap orang satu-satu gitu. Gitu ya, contoh keadilan dalam membagi tugas. Lalu yang keempat, itu mampu beradaptasi terhadap perubahan. Nah, di sini ini mampu beradaptasi terhadap perubahan, yang mana perubahan itu tidak boleh tidak, tetapi memang harus ada dan dilaksanakan. Bahkan sangat diperlukan bila menginginkan perbaikan. Oleh karena itu, setiap anggota tim itu harus saling membantu dan mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, kalau seperti contoh yang saya sampaikan tadi, tugas tadi ya, misalnya mampu beradaptasi terhadap perubahan. Misalnya tiba-tiba salah satu temennya itu tuh searching cari informasi atau artikel-artikel terkait dengan kepemimpinan kualitas di internet, dan dia itu tuh dapat informasi yang jauh lebih banyak dari apa yang ada di modul misalnya. Terus untuk menghadapi kondisi adanya perubahan, dalam arti adanya sesuatu informasi yang lebih banyak dan lebih baik, itu tim itu harus mampu beradaptasi. Apa yang bisa dilakukan dengan perubahan, dengan informasi tambahan yang ada itu, apakah mau dirubah total atau bagaimana, atau diambil total atau nggak dipakai gitu. Itu harus mampu beradaptasi agar yang didapatkan itu adalah yang terbaik. Oke, jadi 4 hal ini itu harus diperhatikan dalam sebuah kerja tim agar kerja dalam tim itu bisa menuju ke yang namanya sukses. Selanjutnya, kita masuk ke total quality leadership, di mana dalam total quality leadership ini ada 8 elemen dalam penerapan total quality leadership. Di mana yang pertama itu adalah harus fokus pada pelanggan. Kalau misalnya teman-teman ingat, dari setiap kuliah yang kita udah jalani ya, itu pasti kita udah sering dengar yang namanya fokus pada pelanggan, seperti itu. Karena apa? Ya karena pelanggan itu adalah tujuan kita. Jadi oleh karena itu, untuk kita bisa menjalankan yang namanya total quality, kita harus fokus pada pelanggan. Yang kedua, komitmen jangka panjang. Kita harus berkomitmen jangka panjang, karena kita di sini tidak hanya memikirkan apa yang terjadi sekarang, tapi kita juga harus memikirkan kelangsungan dari perusahaan kita besok-besoknya. Oleh karena itu, kita harus berkomitmen pada jangka panjang untuk perbaikan yang terus-menerus. Yang ketiga, kepemimpinan dan dukungan manajemen puncak. Di sini
Itu caranya adalah dengan menunjukkan dukungan bagi individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep perbaikan secara terus-menerus dalam gaya perencanaan strategik yang diambil dan memberikan dukungan tenaga, dukungan pikiran, dan keuangan. Dalam arti di sini adalah pimpinan puncak itu mensupport berkembangnya ide-ide dari para anggota-anggotanya. Seperti itu ya. Lalu yang keempat, pemberdayaan seluruh personil dan tim kerja. Ini itu hubungannya sama kerjasama dan juga gotong royong atau kerja bersama-sama di dalam sebuah organisasi. Lalu yang kelima, komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif kalau misalnya kita ingat pelajaran yang kemarin-kemarin kan ada salah satu yang perlu kita bangun adalah sebuah komunikasi yang efektif atau komunikasi yang benar agar kita tahu dengan benar apa yang dimaksud oleh pemberi pesan agar penerima pesan itu tidak salah paham terhadap apa yang dimaksudkan oleh pemberi pesan. Lalu yang keenam, kepercayaan pada analisis proses secara statistik. Yaitu di sini itu kan kita dulu itu punya beberapa macam cara-cara perhitungan untuk mengevaluasi yang namanya kualitas. Nah, kita percayalah pada hasil proses statistik yang kita gunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas-kualitas kita. Yang kemarin itu ada service quality, dan yang keduanya ada lagi satu lagi, saya lupa namanya, itu ya. Itu adalah tools-tools statistik yang digunakan untuk mengukur kualitas. Lalu yang ketujuh, komitmen terhadap pelatihan, yaitu dengan membangun kesadaran untuk mengadakan perbaikan melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh staf. Lalu yang kedelapan, mendukung pemberian penghargaan. Di sini istilahnya kita tidak hanya memberikan sebuah penghargaan berupa gaji atau upah, tetapi adalah penghargaan berupa apresiasi. Apakah itu dalam bentuk piagam, dalam bentuk kita sampaikan kepada semua karyawan bahwa karyawan ini adalah karyawan yang baik, seperti itu ya. Karyawan ini adalah karyawan yang berprestasi. Itulah cara-cara agar orientasi karyawan itu bukan hanya untuk materi, tetapi orientasi mereka adalah untuk memberikan yang terbaik pada perusahaan. Seperti itu. Oke. Nah, kita sudah sampai di resume. Di sini setelah kita belajar tentang total quality leadership atau kepemimpinan dalam kualitas, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam total quality management itu memerlukan dukungan penuh dari pimpinan. Karena apa? Karena peran pemimpin itu sangat mempengaruhi dan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan TQM. Selain itu, kita juga membutuhkan peran aktif anggota karena kita membutuhkan kerjasama mereka untuk pengambilan keputusan. Selain itu, di sini di dalam total quality learning kita lihat bahwa dia itu adalah sebuah strategi yang terintegrasi untuk mencapai kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh pimpinan dan anggotanya. Oke, begitu dari saya. Ada yang ditanyakan, Mbak Sri? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Semoga sudah paham ya. Ada yang ditanyakan, Mbak? Nah, oke. Selain itu saya mau menyampaikan. Oh iya, silahkan, Mbak. Saya tunggu pertanyaannya.
Bagaimana membangun teamwork bisa berjalan dengan baik? Ah, itu tadi kita harus lihat, kita kembali lagi. Ini Mbak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerja teamwork. Kalau istilahnya, kalau untuk memilih orangnya, di sini kita tidak membahas bagaimana memilih orangnya dalam teamwork. Tetapi kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam sebuah teamwork, agar teamwork itu bisa berjalan dengan berhasil, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu satu, adanya kesepakatan dalam tujuan tim; dua, ketaatan anggota terhadap peraturan; tiga, keadilan dalam membagi wewenang dan tanggung jawab; keempat itu mampu beradaptasi terhadap perubahan. Itu cara membangun teamwork agar berhasil dengan baik. Karena kalau misalnya siapapun orangnya, kalau misalnya dia bisa berkomitmen terhadap empat hal ini, maka secara teorinya itu timnya akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Bagaimana Mbak Siti? Oke, sama-sama. Ini saya sama mau menyampaikan sesuatu. Bentar. Ada lagi? Saya tunggu, Mbak. Oh, oke. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sama juga mau menyampaikan. Ini em, tolong, saya ada tugas, tolong kerjakan tes formatif 1, 2, 3 untuk modul 5, ditulis tangan dan dikumpulkan saat TTM tatap muka tanggal 5 April. Nah, terus saat TTM tatap muka yang kedua tanggal 5 April itu juga akan ada kuis tentang just in time ya. Ini nanti akan saya print screen. Kalau nggak bisa datang, ini nanti sebenarnya saya untuk ada tugas untuk pengganti kuis ataupun pengganti kehadiran. Heeh. Cuman tugasnya itu saya belum bikin, nanti akan saya sampaikan di Facebook ya. Oke, berikut ini bentuk tugasnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah terima kasih terima kasih mbaknya. Bentar-bentar. Ya, gitu ya mbak ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan mbak? Nanti saya sampaikan semuanya di Facebook group untuk yang mungkin pengganti absen dan juga pengganti kuis gini. Mm. Jika misalnya tidak ada lagi pertanyaan, saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah ada yang masuk kelas. Ini sangat berterima kasih sekali. Oke, terima kasih. Selamat siang. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk kedepannya nanti. Amin.